Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita dalam kehidupan kita ibu tapi tak punya ayah, maka pasti kita semua ini adalah seorang anak. Tiada. Sisi lain kita boleh jadi yang sudah berumah tangga. Di antara kita tentu memerankan posisi sebagai orang tua. Lalu bagaimana Al-Quran membicarakan tentang posisi kita sebagai anak terhadap orang tua, sekaligus sebagai peringatan kita bagi orang tua yang dikaruniai anak. Yang pertama, anak adalah sebagai qurrata a'yun. Maka di dalam doa selalu kita bermunajat pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kita bermohon kepada Allah agar kita dikaruniai anak yang qurrata a'yun, menyejukkan hati. Tentu pertanyaannya, sejauh mana usaha kita menjadikan anak kita sebagai anak qurrata a'yun? Dan begitu juga pertanyaan besar bagi diri kita ketika kita berposisi sebagai anak terhadap orang tua, apakah orang tua kita yang masih hidup ataupun setelah tiada, sudahkah kita ini menjadi qurrata a'yun bagi orang tua kita? Jangan-jangan kita selaku anak justru telah mengeluarkan tak terhitung banyak air mata dari kelopak mata orang tua kita. Boleh jadi raut wajah kita yang membuat mereka sedih, boleh jadi sikap dan perangai kita yang membuat mereka berduka, atau boleh jadi lisan kita yang telah menyakiti hati mereka. Hal seperti ini tentu menjadi satu hal yang akan membinasakan bagi diri kita dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya satu di antara azab yang Allah tidak akan tunda dia tertunaikan dalam kehidupan dunia, satu itu adalah durhaka kepada orang tua, membuat sedih hati orang tua. Yang kedua, di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banun zinah. Harta atau kekayaan, begitu juga anak keturunan adalah zinah. Zinah itu artinya adalah perhiasan. Bahwa ketika anak tersebut tumbuh besar menjadi anak yang baik, ya namanya zina tentu menyenangkan hati. Seenak hati orang tua dengan punya anak tersebut. Tapi ingat, bisa saja dengan zina tersebut, perhiasan yang menyejukkan dan menyenangkan diri kita, bisa saja menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan pada diri kita, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu lalai kepada Allah, zikir kepada Allah, disebabkan karena anak, disebabkan karena harta kekayaan. Karena anak tadi sudah menjadi perhiasan. Yang perhiasan kalau diperturutkan bisa melalaikan diri kita. Banyak orang yang kemudian tidak lagi hadir ke majelis ilmu disebabkan karena sibuk mengurus anak dan cucunya.
Banyak lagi orang yang mungkin tidak sempat lagi bersilaturahim kunjung mengunjungi disebabkan karena sibuk dengan anak keturunannya. Hati-hati bahwa anak adalah perhiasan, tapi perhiasan bukan untuk melalaikan kepada hal yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya anak itu adalah menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kekayaanmu dan anak keturunanmu adalah fitnah. Dia adalah ujian. Oleh sebab itu, ketika anak kita baik berbakti pada orang tua, ini adalah bagian dari ujian. Mampukah kita banyak bersyukur pada Allah, bukan kemudian menyombongkan dengan anak kita yang dia telah menjadi anak berbakti atau mungkin dia telah menjadi anak yang sukses. Maka di dalam surah At-Takasur Allah mengingatkan pada diri kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan dirimu. Dalam tafsir disebutkan oleh para ahli tafsir apa yang telah melalaikan diri manusia tersebut. Satu di antaranya adalah anak keturunan. Tidak jarang orang tua ataupun anak mereka saling membanggakan. Anak membanggakan orang tuanya yang sudah hebat dan sukses mengukir prestasi. Tidak sedikit pula orang tua asyik membangga-banggakan bahwa anaknya berhasil ini, berhasil itu, berhasil ini, berhasil itu. Asyik dia membangga-banggakan. Sementara tanpa disadari olehnya, itu adalah bagian dari ujian. Yang kedua, bagian dari ujian tersebut boleh jadi mungkin anak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tak sesuai dengan ekspektasi kita. Anggapan kita, keinginan kita anak berbakti tapi dia durhaka. Keinginan kita anak tersebut lapang rezekinya akan menafkahi kita tapi tidak seperti itu. Keinginan kita mungkin di masa tua kita yang merawat kita, mendampingi kita adalah anak kita. Tapi rupanya anak kita sibuk dengan kehidupan keluarganya masing-masing. Sadari oleh kita ini adalah ujian. Tidak perlu mengumpat apalagi mengutuk, karena kutukan dan umpatan tersebut khawatirnya akan balik kepada kita sendiri. Kita tidak diajarkan dalam Islam, walaupun cerita itu adalah cerita yang hidup di tengah masyarakat. Ada cerita maling kundang dan sebagainya yang mengutuk anaknya. Al-Quran tidak mengajarkan orang tua mengutuk anaknya, karena kalimat yang bernilai doa dari orang tua itu akan segera Allah kabulkan. Ada 3 doa yang Allah tidak akan tunda pengabulannya. Pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Sudah dikeluarkan kata yang baik, doa yang baik saja, kadangkala doa kita belum dikabulkan, apalagi kalau dikeluarkan kata yang buruk, apalagi kalau dikutuk-kutuk anak tersebut. Maka tentu tidak pada tempatnya, karena sesungguhnya anak itu adalah bagian dari ujian oleh Allah untuk kita. Yang keempat, terakhir, bahwa Al-Quran mengingatkan kepada diri kita bahwa anak itu ada kalanya dia menjadi musuh atau lawan bagi diri kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min amwalikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu fataghfiru wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidupmu, anak dan keturunanmu akan ada yang menjadi lawan dan musuhmu. Nyatanya dalam perjalanan sejarah, ternyata pasangan hidup ada yang berlawanan, tak seiring sejalan. Siti Aisyah orangnya baik, Fir'aun orangnya tidak baik. Nabi Lut orangnya baik, tapi istrinya tidak sabar sehingga bersekongkol dengan musuh Allah.
Nabi Nuh adalah orang baik, dia seorang nabi dan rasul, tapi istrinya dan anaknya menganggap Nabi Nuh tersebut adalah orang gila. Maka hati-hatilah, kata Allah. Sesungguhnya di antara pasangan hidupmu, anak keturunanmu akan ada menjadi lawanmu, menjadi musuhmu. Tetapi ujung ayat tersebut Allah mengingatkan, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu bisa memaafkan dan melapangkan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan Allah mengajarkan pada diri kita, bukanlah menjadi kewenangan dan kekuasaan kita menentukan anak kita itu berbakti atau durhaka. Bukanlah menjadi kewenangan kita menentukan anak itu soleh atau tidaknya. Karena ini adalah urusan hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini mengingatkan Rasulullah ketika Rasul dalam tanda kutip ngotot agar pamannya Abu Thalib diberikan hidayah. Maka Allah menurunkan ayat ini mengingatkan, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak berhak memberikan hidayah pada orang yang paling engkau cintai. Allah lah yang berhak memberikan hidayah pada orang yang paling dia kehendaki, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang diberikan hidayah. Oleh sebab itu orang tua tugasnya adalah mendidik, membesarkan anak, mengarahkannya kepada jalan menuju hidayah Allah. Apapun hasilnya, andaikan dia menjadi musuh, sabar, lalu kemudian memaafkan, lapangkan hati, mohon pada Allah agar dibukakan hidayah untuknya, sehingga satu saat dia sadar dia akan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi pada dirinya. Mudah-mudahan butiran-butiran ayat ini yang telah disampaikan dapat mengingatkan diri kita, sehingga kita dapat melakukan reposisi kita sebagai anak terhadap orang tua, atau dapat pula memposisikan kita ketika kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.